Halo, 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 halo. WhatsApp, Instagram, Facebook, guys. Para pecandu film dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Amin. Oke, kali ini saya akan membahas alur cerita yang berjudul Rurouni Kenshin. Rurouni Kenshin adalah film Jepang yang dirilis pada tahun 2012 yang diadaptasi dari manga berjudul serupa yang ditulis oleh Nobuhiro Watsuki dan disutradarai oleh Keiichi Otomo. Film ini dibintangi oleh Takeru Sato dan Emi Takei. Film ini berfokus pada masa fiksi yang berlatar belakang awal periode Meiji di Jepang. Menceritakan kisah pengembara bernama Himura Kenshin yang dulunya dikenal sebagai pembunuh bayaran atau dijuluki Hitokiri Batosai setelah ikut berpartisipasi dalam perang Bakumatsu. Kenshin mengembara ke seluruh Jepang untuk menawarkan perlindungan dan bantuan kepada yang membutuhkan sebagai penebus dirinya karena telah menjadi pembunuh pada masa lalu. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Film ini dibuka di era Bakumatsu, di mana perang antara Zenzen Bumi dengan pemberontak. Nama Hitokiri Batosai sangat terkenal di masa perang Boshin di masa itu. Sampai dia dicari seseorang yang bernama Hajime Saito yang merupakan ketua dari pasukan Zenzen Bumi. Dan dia melihat Batosai tengah membantai seluruh orang di peperangan itu. Tak lama kemudian terdengar kabar bahwa perang telah berakhir dan era baru akan segera dimulai. Terlihat di sini Hitokiri Batosai sangat kelelahan karena melawan banyak sekali orang di medan perang tersebut. Saat pasukan imperialis merayakan kemenangannya di pertempuran Toba Fushimi, Hitokiri Batosai justru bergegas pergi dari peperangan tersebut. Namun di tengah perjalanannya dia dihadang oleh Hajime Saito. Kemudian Hajime Saito mengajaknya untuk berduel. Namun Hitokiri Batosai hanya diam dan melihatnya. Kemudian Hitokiri Batosai menancapkan pedangnya ke tanah. Itu menandakan seorang samurai sudah lelah dan tak ingin bertarung lagi. Dan dia pun meninggalkan Hajime Saito. Hajime Saito pun tak mengejar Hitokiri Batosai karena dia tahu Hitokiri Batosai sudah terlalu lelah. Kemudian di malam harinya kita diperlihatkan ada orang yang masih hidup dalam peperangan itu. Orang itu yang bernama Hodo Jin-e dan menemukan pedang yang tertancap ke tanah. Dan dia pun mencoba mengambilnya. Dia merasakan banyak kekejaman di pedang itu dan menyadari bahwa itu milik Hitokiri Batosai. Dan 10 tahun kemudian diperlihatkan di sini terlihat Laksamana yang bernama Aritomo Yamagata tengah berpidato, di mana dia merencanakan untuk menjadikan pemerintahan menjadi lebih sejahtera serta kemajuan ekonominya dan akan menjadi panutan bagi bangsa lainnya. Scene pun berpindah, di mana diperlihatkan di markas Kanryo. Kanryo adalah seorang yang kaya raya. Di situ
Dia memanggil seorang gadis yang bernama Megumi. Di sisi lain, di markas Kanryu terjadi pembantaian oleh seseorang misterius. Keesokan harinya, Saito Hajime atau Hajime Saito dan para polisi lainnya menginvestigasi pembunuh dari seorang agen polisi yang diduga dibunuh oleh Batosai. Tapi di sini Saito tidak yakin dan menduga bila itu semua adalah ulah dari Takeda Kanryu, seorang pengusaha jahat yang memproduksi dan menyebarkan opium. Sementara itu, Hitokiri Batosai sekarang memanggil dirinya sebagai Himura Kenshin. Tiba di Tokyo, di jalanan, ia bertemu dengan Kamiya Kaoru, pemilik sekolah kendo peninggalan ayahnya. Karena nama dojo keluarganya telah dinodai oleh salah satu Batosai, ia menyerang Kenshin karena meyakini bahwa ia adalah pembunuh yang terkenal itu. Tetapi Kenshin mengatakan bahwa ia adalah seorang pengembara dan hanya berpedang Sakabato atau pedang mata terbalik. Di sisi lain, Hajime Saito menemui Kanryu untuk menanyakan tentang pembunuhan tersebut. Namun Kanryu bersifat sombong. Dan di sini Hajime Saito menaruh rasa curiga terhadap gudang miliknya. Dan asisten Kanryu menjelaskan bahwa kalau Hajime Saito tidak percaya, mending menjauhlah. Singkat cerita, Kanryu mengetahui kalau Megumi melarikan diri. Dan di sini Kanryu marah-marah dan meminta Udo Jin-e untuk memburu Megumi. Ternyata Megumi meminta perlindungan dari polisi. Namun, Udo Jin-e yang berada di bawah komando Kanryu segera memburu Megumi dan menghabisi setiap orang yang ada di kantor polisi. Untungnya, Megumi dapat lolos dalam kekacauan tersebut. Saat mencari Megumi, Jin-e bertemu Kaoru di jalan, yang menentangnya untuk bertarung. Kaoru yang sedang mencari kucingnya tiba-tiba melihat seorang polisi yang dibunuh dan dijatuhkan dari atas jembatan. Ternyata yang membunuh itu adalah Udo Jin-e. Dan Kaoru pun mengajaknya bertarung. Kaoru yang hanya berpedang kayu dan memiliki kemampuan jauh di bawah Jin-e kalah dan hampir terbunuh. Beruntung Kenshin muncul dan menyelamatkannya. Jin-e langsung menyadari identitas tersembunyi Kenshin sebagai Batosai sebelum rombongan polisi menyerbu mereka, sehingga Kenshin dan Kaoru memiliki kesempatan untuk kabur. Kaoru pun membawa Kenshin ke dojonya agar selamat. Di sini Kaoru dan Kenshin saling curhat. Tak lama kemudian, Kenshin berpamitan untuk berjalan-jalan keluar untuk mencari udara segar. Tak lama kemudian datanglah Yahiko, anak atau adik dari Kaoru ya, lupa saya. Tak lama kemudian datanglah segerombolan preman dari Takeda Kanryu mendatangi dojo untuk mengambil alih. Saat Kaoru tengah digoda oleh preman-preman tersebut, tiba-tiba datanglah Kenshin. Kenshin pun membuka jati dirinya sebagai mantan Batosai. Kenshin lalu mengalahkan semua preman tanpa membunuh satupun dari mereka, sebelum pada akhirnya polisi datang. Dan di sini terjadi pertarungan yang sangat apik banget, apik lah, bagus. Seorang Kenshin, mantan Batosai yang dulunya pembunuh paling kejam, bertahan untuk tidak membunuh dan melawan mereka semua dengan mata pedang yang terbalik. Tak lama kemudian datanglah para anggota polisi. Kenshin yang menyalahkan dirinya atas insiden tersebut, lalu dia menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan dojo Kaoru.
Saat Kenshin ingin dibawa ke penjara, Kaoru sempat-sempatnya menanyakan namanya. Dan Kenshin pun menjawab, "Namaku Himura Kenshin." Sebelum pada akhirnya Kenshin dimasukkan dalam penjara. Tak lama kemudian datanglah Hajime Saito. Hajime Saito yang sudah mengetahui identitas Kenshin langsung membawa Kenshin ke hadapan Laksamana untuk bekerja sama pada pemerintahan Jepang. Di sini Kenshin diminta Laksamana untuk membantunya, namun Kenshin menolaknya karena dia tidak ingin menjadi pembantai lagi. Dan Hajime Saito pun memeriksa pedang Kenshin dan terjadilah pertarungan kecil-kecilan, bukan pasar kecil-kecilan ya, pertarungan yang kecil-kecilan lah antara Kenshin dengan Hajime Saito. Sampai hujan-hujan pun mereka berdua gulung-gulungan dan pedang-pedangan. Dia rela bahunya terluka karena tak ingin membalikkan mata pedangnya. Dan di sini Hajime Saito melepaskan Kenshin. Di sisi lain, Megumi bertemu dengan Yahiko dan membawanya ke dojo milik Kaoru. Keluar dari penjara, Kenshin sudah disambut oleh Kaoru yang yakin bahwa Kenshin bukanlah Batuse yang telah mencemarkan nama baik dojonya, dan ia membawa Kenshin kembali ke dojo. Kenshin lalu berteman dengan Kaoru dan satu-satunya murid laki-laki bernama Myojin Yahiko. Tak lama kemudian Megumi yang keluar dari kamar mandi lalu berkenalan dengan Kaoru. Lalu Kaoru memberikan baju warisan ayahnya untuk diberikan pada Kenshin. Dan Kaoru mengajak Kenshin dan Megumi pergi ke lesehan untuk makan-makan dan sekedar mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Kenshin. Kemudian datanglah Kanryu bersama anak buahnya, lalu Megumi bersembunyi untuk menyelamatkan diri. Dan di sini Kanryu bermaksud untuk mempekerjakan Kenshin, namun Kenshin menolaknya. Dan Kanryu pun menginjak makanan Kenshin. Di sela-sela keributan itu, tiba-tiba datanglah Sanosuke yang mengajak Kenshin bertarung. Dan Kenshin pun menyanggupinya, tapi di luar lesehan. Dan tibalah pertarungan antara Sanosuke dengan Kenshin, dan Sanosuke mengeluarkan pedang yang namanya Zanbato. Sanosuke mengobat-ngabitkan pedangnya yang begitu besar di hadapan Kenshin, namun Kenshin tetap tenang. Ketika Sanosuke mulai menyerang Kenshin, Kenshin hanya menghindar dan menghindar karena Kenshin tahu Sanosuke jika dilawan pasti kalah. Bukan bermaksud sombong di sini Kenshin. Dia hanya ingin tidak ada korban dari tangannya. Di sini Sanosuke malah kebanyakan cerewet, wae. Ngopo malah ngumbar-ngumbar jenenge Batuse ini loh nang mata umum. Anyel aku. Padahal Sanosuke itu di bawah. Kok di bawah? Kemampuan Sanosuke itu di bawah rata-rata kemampuannya Kenshin. Di sini kok sok-sokan melawan Kenshin di mata umum, di mata masyarakat. Malu-maluin saja. Hanya ditertawakan Kenshin lah. Sok-sokan bilang mulai seru lah ini, padahal Kenshin hanya menyikapinya dengan tenang. Sebelum pada akhirnya pedang Zanbato dari Sanosuke diinjak oleh Kenshin. Sanosuke pun tak bisa mencabutnya. Malu-maluin aja itu Sanosuke.
Dan di sini kan Ryu bersama anggotanya menyaksikan pertarungan antara Kenshin dan Sanosuke. Dan Kenshin pun bilang pada Sanosuke, "Apa kamu bertarung hanya untuk orang seperti kan Ryu? Yakin? Serius? Deal? Sumpah lo." Gitu ucap Kenshin. Dan Sanosuke pun hanya terdiam membisu. Malam hari itu juga Udojin-e melakukan pembantaian yang sangat luar biasa. Banyak mayat yang berjatuhan ditemukan oleh Hajime Saito. Keesokan harinya, Kenshin melihat para polisi yang sibuk menginvestigasi mayat korban pembunuhan Batosai. Tak lama kemudian, Kenshin melihat seorang wanita berlari sambil menangis ke arah salah satu mayat, yang membuatnya kembali terkenang pada saat yang sama saat ia masih menjadi Batosai, di mana saat itu pria yang dibunuhnya meninggalkan bekas luka di wajahnya. Kenshin pun terus mengingat akan kejadian pembantaian masa lampau dulu itu. Kenshin merasa menyesal atas perbuatannya karena sudah membunuh banyak orang yang tidak bersalah. Kenshin benar-benar terpukul hatinya hingga mengakibatkan luka di goresan wajahnya atas pembantaian masa lampaunya. Ternyata orang yang dibunuhnya dulu itu mempunyai seorang istri, dan kejadian tadi itu mengingatkannya pada kejadian masa lalu. Dan scene pun berpindah di mana Megumi ditemui oleh pria bertopeng yang bekerja untuk Kanryu, dan dia memperingatkan pada Megumi pada bahaya yang akan datang. Hari berikutnya, orang-orang di sekitar dojo keracunan karena air sumur yang terkontaminasi dengan racun tikus. Dan Megumi pun mencoba mengobatinya. Orang-orang terus berdatangan di dojo Kaoru untuk meminta pertolongan pada Megumi. Dan pada akhirnya Megumi pun mencicipi air tersebut, dan benar saja air tersebut sudah tercemar oleh racun. Buding rarte. Megumi, Kaoru, Kenshin bersama orang-orang yang sehat mencoba membantu mengobati orang-orang yang terkena racun tersebut. Megumi yang mengetahui ini semua adalah perbuatan dari Kanryu, ia berniat membunuh Kanryu dan datang ke markas Kanryu. Tapi rencana Megumi gagal, dan justru Megumi dijadikan tawanan oleh Kanryu. Tak hanya itu, Kanryu juga menginjak-injak Megumi. Nggak manusia banget Kanryu ini. Tak lama kemudian, Kenshin yang mengetahui atas aksi dari Megumi, Kenshin dan Sanosuke langsung menyerang markas Kanryu untuk menyelamatkan Megumi. Buset. Kenshin seperti halilintar, cepat sekali seperti kilat, melawan beribu-ribu orang, beratus-ratus orang, anak buah dari Kanryu. Setelah bersusah payah, Kenshin dan Sanosuke pun berhasil memasuki markas dari Kanryu. Kenshin dan Sanosuke pun dihadang oleh Inoue Banshin. Namun Inoue Banshin di sini dihadang oleh Sanosuke. Kenshin pun melanjutkan misinya untuk mencari Megumi. Atas kerja kerasnya, Sanosuke berhasil mengalahkan Inoue. Shin pun berpindah pada Kenshin yang menghadapi Gen, musuh yang tidak mudah juga sih, karena dia memegang senapan branding atau senapan apa itu. Sedangkan Kenshin hanya berterbangan seperti cicak menempel-nempel di dinding.
Gen yang menyepelekan mata pedang Batosai yang kebalik, dia menganggap bahwa Kenshin tidak akan bisa mengalahkannya. Namun anggapan Gen salah. Gen jelas tidak sebanding dengan keahlian pedang Kenshin, dan di sini Gen dikalahkan Kenshin. Saat Sanosuke dan Kenshin ingin melanjutkan pencariannya, tiba-tiba mereka berdua ditembaki oleh Kanryu memakai senjata brandeng. Dan di saat itu juga Hajime Saito datang membantu Kenshin. Sanosuke dan Kenshin berpura-pura menyerah di hadapan Kanryu, dan Kanryu pun menghentikan tembakannya. Namun tiba-tiba Sanosuke melemparkan telur di kepala Kanryu sehingga tembakannya ngawur jadinya, dan Hajime Saito pun memotong lampion atau lampu gantung itu dan menimpa Kanryu. Kanryu pun berhasil dihentikan dan Kenshin berhasil menyelamatkan Megumi. Namun Megumi berkata pada Kenshin harus segera menyelamatkan Kaoru karena Kaoru sedang diculik oleh Udo Jin-e atau Batosai palsu. Shin pun berpindah di mana Kenshin menghadapi Udo Jin-e, dan terjadilah pertarungan yang sangat epik banget di antara kedua orang tersebut. Dan Kenshin merasa kewalahan menghadapi Udo Jin-e karena emang mata pedangnya tidak dibalik dan tidak ingin membunuh siapapun. Untuk memicu amarah Kenshin, Udo Jin-e pun menggunakan jurus spesialnya, yaitu melumpuhkan paru-paru Kaoru, dan hanya bisa digagalkan dengan cara membunuh Udo Jin-e. Di sini Kenshin benar-benar merasa marah atas perlakuan Udo Jin-e kepada Kaoru, dan pada akhirnya Kenshin perlahan dapat mengungguli Jin-e dengan teknik batu jutsu miliknya dan bisa menghancurkan sikut kanan Jin-e. Demi menyelamatkan Kaoru, Kenshin berniat untuk membunuh Jin-e. Kaoru lalu kembali bernapas dan menghentikan niat Kenshin. Dan pada akhirnya Jin-e pun menusukkan dirinya sendiri. Dan di akhir film ini Kanryu bersama anggotanya berhasil dibekuk oleh kepolisian bersama Hajime Saito. Di sisi lain, setelah bangun tidur, Kaoru tidak melihat Kenshin, lalu ia lari mencarinya. Ternyata ia menemukan Kenshin di depan rumah sedang membawa sekeranjang sayur-sayuran. Kaoru sempat takut Kenshin pergi darinya. Kemudian ia tersenyum dan mengucapkan selamat datang kembali Kenshin. Dan film pun bubar.